Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak pagi hari ini? Sehat semua? Baiklah, kalau dalam keadaan sehat dan siap untuk menerima pelajaran, kita awali. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal. Baiklah, hari ini masuk semua. Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sehat semua. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar materinya tentang sujud sahwi. Ada yang sudah tahu sujud sahwi? Belum? Belum. Baik, kalau belum, nanti kita pelajari apa itu sujud sahwi, ketentuannya bagaimana, tata caranya bagaimana, kemudian hikmah melaksanakan daripada sujud sahwi. Namun sebelumnya berkaitan dengan P5, ngerti ya? Profil Pancasila. Mudah-mudahan setelah kita belajar tentang sujud sahwi, profil Pancasila kalian satu, meningkatkan ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kegotong royongan kalian yang diwujudkan dalam nanti kerja kelompok juga semakin meningkat. Kemandirian juga semakin meningkat dengan berani untuk maju di depan. Selanjutnya tentang bernalar kritis. Artinya pikiran kamu itu lebih ke depan, harus bisa berpikir hal-hal yang positif. Kemudian itu tentang profil Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran materi tentang sujud sahwi, satu, biar tahu definisi apa itu sujud sahwi. Yang kedua, apa saja yang menyebabkan kita melakukan sujud sahwi. Yang ketiga, tata cara daripada sujud sahwi itu sendiri. Dan yang keempat, apa kira-kira? Hikmah melakukan sujud sahwi. Oke, anak-anak, mengapa sujud sahwi itu perlu dilakukan ketika kita lupa dalam melaksanakan sholat? Sebagai contoh, mungkin kalian pernah sholat tapi ragu-ragu, saya sudah sholat berapa rakaat sih, ya kan? Terutama kalau sholat sendiri. Untuk lebih mengetahui ataupun memahami tentang sujud sahwi, silakan perhatikan video ini. Sudah kelihatan belum? Belum gambarnya. Nah, ini. Ya, ada orang sholat, kemudian ini datang. Namanya makmum masbuk, makmum yang ketinggalan. Yang lain salam. Kemudian dia berdiri karena masih kurang rokaatnya. Ya, perhatikan. Nah, mulai dia bingung. Saya ngerjakan rokaat keberapa ya? Kamu juga pernah ngalami? Iya. Nah, kemudian dia tetap salam. Ya, perhatikan. Nah, bingung. Udah 2, apa 3, apa gimana, pusing. Kemudian ada yang datang mengingatkan. Pertama, ragu jumlah rakaat tidak membatalkan sholat. Kalau ragu-ragu, sholatnya lanjut, jangan dibatalkan. Mengalami keraguan, memilih yang lebih mendekati atau yang lebih sedikit. 2 atau 3, pilih yang 2. Milih yang lebih sedikit. Berarti boleh dilakukan
dalam sholat boleh dilakukan setelah sholat. Dalam sholat itu sebelum salam. Di luar sholat setelah selesai salam sujud sahwi. Ya, diperhatikan di sini. Tambahkan 1 rakaat lagi sehingga semakin yakin jumlah rakaat sholat kita tidak kurang. Sebelum salam ini. Tidak tahu sujud sahwi, kemudian ada yang memberitahu ada kekurangan, maka dilakukan setelah salam. Contohnya tadi salam tapi ragu-ragu. Nah, langsung melakukan sujud sahwi. Coba diperhatikan berapa kali? Ya, dilakukan 2 kali, kemudian tetap salam seperti menyelesaikan sholat. Baiklah. Ya, sebentar. Nah, ini ada lembar kerja yang perlu kalian pahami, kemudian kerjakan. Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, muter ya dengan kelompoknya masing-masing, sekaligus Pak Guru bawa ini bagikan lembar kerjanya. Ya, silakan dibaca, kemudian dipahami, kemudian nanti ditentukan ketua kelompoknya siapa, anggotanya siapa yang mau mengerjakan tugas untuk mencari informasi dari baik internet maupun apa, silakan. Ya, pembelajaran kali ini kalian membuat suatu proyek. Proyek itu berupa poster, ya, berupa poster. Gimana? Ada yang perlu ditanyakan? Paham? Paham. Kelompok yang sini ada yang perlu ditanyakan? Posternya gimana? Udah jadi apa belum? Udah? Ya sudah jadi, mana posternya? Coba Mas lihat. Oh ya, ini. Oh bagus ya. Tata cara sujud sahwi secara ringkas, mudah diingat. Ya, nanti bisa diwakili 1 untuk maju di depan. Siap? Siap, Pak. Oke. Yang perempuan kelompoknya ini tentang tata cara sujud sahwi. Ya, ada 1, 2, 3, dan 4. Oke. Baiklah anak-anak, ya, silakan posisinya seperti tadi. Karena sudah selesai, kita akan menguji hasil daripada proyek atau poster yang sudah kalian buat. Ini untuk diuji di depan, artinya setiap kelompok mempresentasikan di depan, diwakili oleh 1 orang. Silakan. Kelompok ini silakan maju. Tata cara Tentang tata, sahwi. ya, silakan. 1. Niat mengerjakan sujud sahwi dilakukan sebelum salam. 2. Kedua, Sujud sahwi dilakukan 2 kali persis seperti sujud sholat pada umumnya. 3. Jika sujud belum dilakukan karena lupa atau disengaja lama setelah salam, maka tidak perlu lagi sujud. 4. Jika jaraknya dari salam tidak lama, sujud masih dengan cara sujud 2 kali, niatnya sujud sahwi, lalu melakukan salam lagi. ya, tepuk tangan. Ya, dari kelompok yang lain silakan. Siapa yang mau mewakili kelompok 2? Ya, silakan maju, Mas. Tepuk tangan. Ya, tata cara dibacakan, nggak apa-apa. Tata cara sujud sahwi secara ringkas, mudah diingat. 1. Jika ada tambahan dalam sholat, maka sujud sahwi letaknya setelah salam. Contohnya, penambahan 1 rakaat. 2. Jika ada kekurangan dalam sholat, maka sujud sahwi sebelum salam. Contoh, kekurangan tasyahud awal. Apabila ragu-ragu. 1.
Jika bisa menguatkan antara dua perkara yang dilakukan, maka ambil yang menurutnya kuat, maka sujud sahwi setelah salam. 2. Jika tidak bisa mengingatkan antara dua perkara yang dilakukan, maka ambil paling sedikitnya, maka sujudnya sahwinya sebelum salam. Ya, tepuk tangan. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Bagaimana setelah perwakilan dari kelompok 2 dan kelompok 3? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah. Benar? Yakin? Yakin? Yakin. Memang anak-anak Pak Guru ini anak-anak yang cerdas. Ya, cerdas. Materi bisa cepat ditangkap. Ya, mudah-mudahan tadi karena diawali semuanya dengan doa, diawali dengan semangat kalian, dengan niat kalian yang tulus. Baiklah, anak-anak. Setelah teman kalian membacakan hasil posternya, kemudian kalian juga sudah ada yang bertanya, walaupun dalam hati mungkin. Ada yang menjawab, ya. Kemudian apa sih sujud sahwi itu? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa. Karena lupa atau ragu. Tadi dicontohkan juga ada orang yang sholat tapi ragu-ragu, maka dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Selanjutnya, untuk menambah pengetahuan kalian tentang sujud sahwi, nanti setelah kalian pulang ke rumah, silakan buka buku PAI bab 4 halaman 70 sampai 73 untuk mengerjakan latihan di rumah. Boleh tanya sama orang tua kalian, kakak kalian, ataupun manfaatkan HP kalian yang ada di rumah untuk belajar. Jangan hanya untuk main. Baiklah anak-anak. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang kita belajar tentang sujud tilawah. Ya, setelah mengerjakan kalian cari materi di internet sujud tilawah itu apa. Biar kalian datang ke kelas minimal sudah sedikit tahu tentang sujud tilawah. Siap? Nah, oke, anak-anak Pak Guru yang hebat harus siap. Ada kendala ketika pembuatan poster? Ada enggak? Tidak ada. Bisa ya? Ada anggota kelompoknya yang enggak ikut kerjasama? Ikut semua ya? Ikut semua. Berarti kerjasama kalian sudah bagus. Nah, ini bisa dijadikan sebagai peningkatan kalian untuk kerja kelompok di waktu yang lain. Baiklah. Kemudian kita untuk kesimpulan, silakan yang ditulis untuk kesimpulannya, ya. Pak Guru minta nanti juga dilanjut untuk salah satu menulis kesimpulan di situ. Kesimpulan. Ya. Ya, tepuk tangan. Untuk pertama, niat mengerjakan sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Silakan dilanjut yang nomor 2-nya. Kesimpulan tata cara sujud sahwi. Ini yang lain harus mencontoh, harus berani maju ke depan. Udah angka 2 saja nanti. Sujud sahwi dilakukan 2 kali persis seperti sujud sholat pada umumnya. Ya, tepuk tangan. Ya, inilah kesimpulan.
Kesimpulan yang kedua, sujud sahwi dilakukan 2 kali persis seperti sujud sholat pada umumnya. Kayak kalian sujud, Pak Guru sujud ketika sholat dilakukan. Nanti diakhiri dengan salam. Baiklah anak-anak. Ya sudah, kita simpulkan bersama-sama materi sujud sahwi pada pagi hari ini. Marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang Pak Guru sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.